Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 3 Desember 2025. Judul renungan hari ini adalah Injil Kasih Karunia Allah. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 yang berbunyi, untuk memberi kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah. Terpujilah Tuhan, Injil Yesus Kristus bukanlah pesan keagamaan, melainkan kabar baik tentang kasih karunia Allah. Injil adalah pemberitaan kasih-Nya, kemurahan-Nya, dan kebaikan-Nya terhadap umat manusia. Paulus menggambarkan seluruh pelayanannya terfokus pada satu pesan utama, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Injil yang sama ini pertama kali diberitakan kepada Abraham. Galatia 3 ayat 8 mengatakan, dan kitab suci telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Berkat itu bukan sekadar materi, melainkan janji Roh Kudus dan pencurahan kebaikan Allah. Itu adalah anugerah dalam bentuk kenabian. Kata Ibrani untuk anugerah perjanjian ini adalah hesed, sebuah istilah yang menggambarkan kasih setia, belas kasihan, dan kemurahan Allah yang tak pernah berubah. Itulah yang Daud bicarakan ketika ia bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. 2 Samuel 9 ayat 1. Itulah hesed, anugerah berdasarkan perjanjian. Melalui Yesus Kristus, anugerah ini kini telah dicurahkan kepada seluruh umat manusia, bagi siapapun yang percaya. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Injil membawa keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan, pembebasan, dan kebenaran, bukan karena kita layak menerimanya, melainkan karena Allah itu baik. Kebaikannya menuntun manusia kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Inilah pesan yang kita bawa, bahwa Allah mengasihi dunia dan Dia telah memberikan anaknya agar setiap orang yang percaya dapat memperoleh hidup yang kekal. Injil kasih karunia bukanlah tentang penghukuman, melainkan tentang pembenaran. Injil tentang mengangkat yang jatuh dan memanggil yang terhilang ke dalam warisan yang mulia. Tak heran dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32, Alkitab berkata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu, dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas Injil kasih karunia-Mu yang memberkati yang dipercayakan kepadaku. Aku memberitakannya dengan berani dan penuh semangat sebagai penyalur kasih setiamu, pembawa rahmat-Mu, dan saksi keselamatan-Mu. Aku berjalan dalam kepenuhan kasih karunia dan berkat Injil, serta memberitakannya dengan berani kepada sesama, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Kisah Para Rasul 20 ayat 24, Galatia 3 ayat 8, Efesus 2 ayat 8-9. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami, seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang, supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari, salam kasih karunia, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.